Perkenalkan, nama saya Rudi Marcel Haluru. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang infeksi saluran pernapasan. Selamat menonton. Apa itu ISPA? Oke, baik, kita akan masuk pada definisi ISPA. ISPA adalah infeksi yang menyerang saluran pernafasan bagian atas seperti hidung, tenggorokan, dan laring, dan pernafasan bagian bawah yaitu bronkus dan paru-paru. Penyebab dari infeksi ISPA adalah penyebab utama yaitu bakteri dan faktor lingkungan seperti polusi udara, asap rokok, dan sanitasi yang buruk juga dapat meningkatkan risiko infeksi. Perbedaan antara ISPA ringan dan ISPA yang berat. Untuk ISPA ringan, gejala yang ringan seperti pilek, batuk, sakit tenggorokan. Untuk ISPA berat, gejala yang lebih serius seperti sesak nafas, demam tinggi, produksi dahak yang berlebihan. Baik, kita akan masuk di epidemiologi ISPA di Papua yang saya singkat jadi PFD. Yang pertama P yaitu prevalensi. Prevalensi ISPA merupakan penyakit endemis di Papua dengan prevalensi dan insidensi yang tinggi terutama di daerah terpencil. Untuk F yaitu faktor risiko utama. Faktor risiko utama dari penyakit ISPA yakni iklim. Papua memiliki iklim tropis lembab yang mendukung penyebaran virus dan bakteri penyebab ISPA. Dan akses kesehatan. Akses layanan kesehatan di daerah terpencil Papua sangat terbatas sehingga sulit untuk mendapatkan penanganan medis yang tepat waktu. Yang ketiga yaitu kebiasaan masyarakat, kebiasaan masyarakat yang kurang sehat seperti merokok, kurangnya sanitasi, dan rendahnya cakupan imunisasi juga berkontribusi terhadap prevalensi ISPA. D yaitu dampak ISPA. ISPA dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti pneumonia, bronkitis, dan asma. Penyakit ini juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup. Baik, kita akan masuk di kebijakan dan pedoman. Untuk yang pertama yaitu kebijakan. Yang pertama, program imunisasi dasar yang lengkap. Yang kedua yaitu program PISPK yaitu Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Peningkatan akses layanan kesehatan primer yang memperkuat peran puskesmas dan posyandu dalam deteksi dini dan penanganan ISPA. Yang terakhir, pengendalian faktor risiko lingkungan. Untuk pedoman, yaitu Pedoman Tata Laksana ISPA, Kemenkes RI telah menerbitkan pedoman tata laksana ISPA untuk memberikan panduan bagi tenaga medis dalam menangani ISPA. Baik, kita akan langsung masuk pada yang peran perawat. Oke, peran perawat terbagi menjadi 4, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Yang pertama yaitu promotif. Peran perawat promotif dalam penanggulangan ISPA di Papua meliputi pemberian edukasi pola hidup yang sehat untuk mencegah ISPA, penyuluhan pentingnya kebersihan lingkungan dan ventilasi rumah, mendorong imunisasi sesuai kebijakan Kemenkes, serta menyebarkan informasi kebijakan pemerintah terkait pencegahan ISPA. Yang kedua yaitu preventif. Pencegahan ISPA dilakukan melalui promosi teknik mencuci tangan yang benar, identifikasi dini, faktor risiko, peningkatan kesadaran bahaya polusi udara dan rokok pasif, serta implementasi kebijakan pengendalian faktor risiko di lingkungan masyarakat. Yang ketiga yaitu kuratif, di mana penanganan kuratif ISPA meliputi asuhan keperawatan berdasarkan standar Kemenkes, penata laksanaan klinis sesuai pedoman Kemenkes, rujukan ke fasilitas yang lebih lengkap, dan terapi sportif, yaitu hidrasi, nutrisi, manajemen demam.
Yang terakhir, yang keempat, yaitu rehabilitatif, di mana rehabilitasi ISPA meliputi pendampingan pasca perawatan, peningkatan kepatuhan terapi dengan melibatkan keluarga, dan pemberian edukasi masyarakat. Kita akan masuk pada tantangan dan solusi. Yang pertama yaitu tantangan dalam penanganan ISPA di Papua meliputi akses layanan kesehatan terbatas di daerah terpencil, kesadaran masyarakat tentang ISPA yang masih rendah, budaya dan kebiasaan lokal yang dapat mempengaruhi perilaku kesehatan, serta keterbatasan fasilitas kesehatan dalam menerapkan standar tata laksanaan ISPA. Kita akan masuk yang ke solusi, di mana strategi penanggulangan ISPA difokuskan pada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di wilayah terpencil dan program intervensi berbasis komunitas, dan penguatan peran perawat dengan pendekatan multidisiplin dan optimalisasi deteksi dini, serta tata laksana ISPA di posyandu dan puskesmas. Yang terakhir, di mana kita akan masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya adalah perawat memiliki peran krusial dalam penanggulangan ISPA di Papua, meliputi pencegahan, kuratif, dan rehabilitatif. Komitmen perawat yang kuat, serta langkah nyata mahasiswa keperawatan seperti pemberian edukasi masyarakat dan peningkatan deteksi dini ISPA dan partisipasi dalam program kesehatan berbasis komunitas sangat penting untuk keberhasilan penanggulangan ISPA. Terima kasih dan salam sehat. Sehat Indonesia bersyukur. Demikian video pembahasan saya tentang infeksi saluran pernapasan. Terima kasih sudah menonton.